وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Melanjutkan pengajian pada kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Pada bab yang lalu kita telah membahas tentang tarkud dunya wa dhammuha, meninggalkan dunia dan hal-hal yang mencela pada dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mazbalatin. Wa ruwiya lan den riwayatake anna Rasulullah satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa iku jumeneng sinten Rasulullah ala masbalatin ing atase tempat sampah. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah halumma reneo ningali ilat dunya maring dunya wa akhadha lan ngalap sinten Rasulullah kharqan ing gombal pakaian kang rusak qad baliyat kang wis rusak ala tilkal balmas qad baliyat kang wis apa kharq ala tilkal masbalati ing atase ikulah tempat sampah wa idzaman lan tulang qad nakhlat kang wis rusak kang wis berserakan qad nakhirat. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Rasulullah hadhihi dunya utawi ikilah dunya hadhihi ad-dunya utawi iki iku ad-dunya dunya wa hadhihi utawi iki isyaratun ila zinatid dunya isyaratun iku isyarat ila zinatid dunya maring pepaese dunya satu khlaku mislatil kal kharq bakal den ciptakake mislatil kal kharq
kaya padane mengkono-mengkono gombal. Wa annal ajsama lan sak temene pira-pira jisim awak allati taro kang ningali sira biha kelawan jisim satu siru bakal dadi apa jisim idzoman ing tulang belulang baliatan kang rusak kang berserakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan bab tarkut dunya wa dhammiha. Imam Ghazali dalam kitab ini menyebut sebuah riwayat, menyampaikan sebuah riwayat bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh para sahabat. Rasulullah ini berada di dekat tempat sampah, mazbalah. Kemudian ada sekitar Nabi itu para sahabat. Kemudian Nabi dawuh, halumu ilad dunya, sini lihat itu dunia, sambil menunjuk pada tempat sampah itu. Wa akhadha kharqan qad baliyat, di tempat sampah itu ada pakaian yang rusak, pakaian yang semula pakaian bagus tapi rusak. Kharqan qad baliyat ala tilkal masbalah wa idzoman qad nakhirat, ada juga tulang belulang yang sudah berserakan. Bisa jadi ini tulang apa tidak disebutkan, yang jelas di tempat sampah itu ada tulang belulang. Faqala hadhihi ad-dunya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inilah dunia, ini dunia. Kemudian Nabi berisyarat, wa hadhihi isyaratun ila zinatid dunya. Kemudian Nabi mengisyaratkan, inilah pepaes-paese dunya, perhiasan-hiasan dunya. Satu khalaqu mistal khalq, pakaian yang bagus akan menjadi pakaian yang rusuh, pakaian yang rusak, pakaian yang kumuh. Itulah dunia. Wa annal ajsama allati tara biha stasiru idzoman baliyah, perawakan yang bagus, yang gagah juga nanti akan menjadi tulang belulang yang rusak. Itulah dunia. Maksudnya di sini adalah sebagus-bagus dunia itu ya pasti rusak, pasti akan rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semua yang ada di dunia ini pasti rusak, yang tertinggal hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innad dunya hulwatun khadratun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh sinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innad dunya hulwatun khadratun. Dunia ini adalah manis dan hijau-hijauan, menyenangkan. Suatu yang hijau itu menyenangkan. Wa innallaha mustakhlifakum fiha fanadirun kaifa ta'malun. Dan Allah menyerahkan itu semuanya kepada kalian. Dunia ini diserahkan kepada kalian. Tapi Allah menghitung-hitung, menyaksikan apa yang kalian lakukan pada dunia ini. Inna bani Israila lamma basatat lahumud dunya wa mahadat tahu fil hilyati wan nisa'i wat thayyibi was thiyabi. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad dawuh,
Bani Israel itu diberikan apa saja kepada mereka. Diberikan apa saja kepada mereka. Dunia diberikan. Nabi-nabi pun banyak diberikan kepada mereka, diutus kepada mereka. Wa mahadat tahu, tapi tahu akan tapi mereka lalai, lebih memilih hilyah perhiasan-perhiasan, wanita wattaib, wasia pakaian-pakaian yang bagus dan melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ketika Kanjeng Nabi Muhammad menyebut Bani Israel yang seperti itu, berarti pemahaman terbaliknya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu jangan sampai terbuai seperti terbuainya Bani Israel dalam masalah dunia ini. Wa qala Isa alaihi salatu wassalam, ini dawuh Nabi Isa dawuh. Jadi Nabi itu macam-macam yang Allah utus kepada para umatnya. Ada Nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kaya raya menjadi raja lagi. Jadi ya ada kalanya orang yang beriman itu ya kaya raya, jadi raja, menguasai, jadi dalam pemerintahan. Itu ya aja yang seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada yang seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi yang miskin. Nabi yang miskin. Nabi yang sangat zuhud itu Nabi Isa, bahkan sampai tidak menikah. Itu Nabi Isa, zuhud. Meskipun memang umurnya tidak terlalu panjang. Nabi Isa itu diangkat menjadi nabi umur 25 tahun. Kemudian hanya 8 tahun menjadi nabi. Sekitar umur 33 tahun itu sudah diangkat Allah, barrafa'ahullah. Umurnya sedikit. Ada nabi yang kaya raya, tapi kemudian Allah mencobanya. Akhirnya nabi itu sabar, seperti Nabi Ayub yang sangat kaya raya. Tapi kemudian Allah mencobanya, tapi beliau bersabar. Maka lambang kesabaran itu ya Nabi Ayub. Lambang kesabaran Nabi Ayub. Meskipun aslinya kaya raya, tapi yang dilihat biasanya sabar Nabi Ayub. Padahal Nabi Ayub itu juga pekerja keras, sabar. Terus Nabi Daud tadi ya kaya raya, bekerja dengan tangannya sendiri, berusaha. Ada yang di sini Nabi Isa. Nabi Isa. Jadi ada nabi yang satu periode ini antara Nabi Isa dan Nabi Yahya. Itu satu periode, sama mudanya, meninggal pun sama mudanya. Kalau Nabi Yahya itu berkumpulnya dengan orang-orang elit, dakwahnya ke raja, ke menteri, itu Nabi Ayub. Tapi kalau Nabi Isa ini dakwahnya di lapisan bawah. Padahal satu periode, satu generasi Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sama keduanya sama meninggal dalam keadaan muda, belum nikah keduanya. Nabi Yahya bahkan meninggal itu dibunuh oleh Bani Israel, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Sedangkan Nabi Yahya ya dicari-cari seperti itu, hendak dibunuh, tapi Allah menyelamatkan, barrafa'ahullah, dan akan diturunkan kembali di akhir zaman. Ya, ini karena pembahasannya adalah tentang tarkud dunya, maka di sini dicontohkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam.
Wa qala Isa alaihi salatu wassalam, la tattakhidu dunya rabban fatattakhiduhum abida. Janganlah engkau mempertuhankan dunia ini. Kalau engkau mempertuhankan dunia ini, engkau akan menjadi budaknya dunia. Jadi kalau kita mempertuhankan dunia ini, kita menjadi budaknya dunia. Misalkan orang yang terus kaya, terus mencari harta, semakin orang banyak harta itu bukannya mandek, qanaah, tidak. Misalkan mempunyai 5 perusahaan yang besar misalnya, orang itu tidak akan mandek, sudah punya 5 perusahaan ini, tidak. Dia kepengen menguasai ini, tambah lagi. Itu yang besar. Yang kecil pun misalkan sudah mempunyai 2 sepeda motor, ada sepeda motor terbitan baru, pengen lagi. Itulah manusia, tidak akan ada selesainya. Ya, yang benar itu yang qanaah, meskipun kalau banyak, tapi untuk sarana kebaikan itu yang tidak dicela. Tapi yang tomak, sudah punya ini, kepengen ini, terus melalaikan urusan akhiratnya, itu yang dicela. Nah, ini pesan dari Nabi Isa dulu kepada Hawariyin, pengikut Nabi Isa ini namanya Hawariyin. Ini la tattakhidud dunya rabban fatattakhidukum abida. Janganlah engkau menjadikan dunia itu Tuhan atau mempertuhankan dunia ini, maka kamu akan menjadi budaknya. Iknasu kanzakum inda man la yudha'ihu fa inna sahiba kanzid dunya yakhafu 'alai afatid dunya wa sahibu kanzil la ilaha yakhafu 'alai afat. Wa qala alaihi afdhalus salatu wassalam aidan ya ma'asyaral hawariyin inni qad kababtu lakumud dunya ala wajhiha fala tanta'ishuha ba'di. Ini pesan dari Nabi Isa kepada Hawariyin. Hawariyin tadi adalah pengikut Nabi Isa yang setia, itu Hawariyin. Itu jumlahnya ada 12. Pesannya Nabi Isa kepada Hawariyin, ya ma'asyarul hawariyin, wahai sekalian para Hawariyin, para pengikut-pengikutku yang setia, inni kababtu lakumud dunya, sesungguhnya qad kababtu lakumud dunya, sesungguhnya aku telah menghindarkan diri dari dunia, ala wajhiha, di hadapanku ini, fala tanta'ishuha ba'di, maka setelah aku tidak ada, maka janganlah engkau berfoya-foya terhadap dunia ini, berlebih-lebihan dalam urusan dunia ini. Fa inna min khabithid dunya an asallaha fiha, di antara celana dunia orang itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min khabithid dunya annal akhirata la tudraku illa bitarkiha, di antara celannya dunia ini urusan akhiratnya tidak bisa dilaksanakan. Ya, jadi orang yang tercela adalah orang yang meninggalkan urusan akhiratnya, ketika itu dia menyibukkan diri urusan dunianya. Ya, makanya ayat Al-Qur'an itu ya jelas, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, meraih akhirat itu penting, itu harus menjadi tujuan, tapi juga jangan lalaikan bagian-bagianmu dalam urusan dunia. Ya, kerja untuk
menafkahi anak istri, diniati ibadah itu ya akhirat. Itulah ayat tadi menyeimbangkan. Tujuannya akhirat, tapi urusan dunia yang merupakan wasilah akhirat itu jangan juga dilalaikan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Tujuannya adalah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi juga jangan melalaikan bagian-bagian dunia. Bagaimana dunia itu juga diopeni tapi tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian setiap kali melakukan urusan dunia ini landasannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna min qabisunya illa bitarkiha ala fa'tabiru ad-dunya wala ta'ammaruha. Ya, ambillah pelajaran-pelajaran tentang dunia ini. Dunia sebagai wasilah untuk akhirat. Jangan berlebih-lebihan. Wa'lamu anna asla kulli khai'atin hubbud dunya. Ini sebagaimana didhawuhkan Rasulullah juga bahwa pangkal daripada kesalahan-kesalahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Senang terhadap dunia tapi takut mati, dalam artian ya sangat melalaikan akhiratnya. Wa rubba syahwatin sa'atan awrasat ahlaha hazinat tawilata. Banyak sekali orang yang mengikuti hawa nafsunya sesaat saja. Sesaat dia mengikuti hawa nafsunya, tapi kemudian secara berkepanjangan dia getun, dia menyesal atas perbuatan yang dia lakukan sesaat saja karena mengikuti hawa nafsunya. Misalkan ya itu orang yang korupsi misalkan ketahuan, jadi hanya melakukan beberapa saat saja, kemudian getunnya berkepanjangan, dia malu, keluarganya malu. Pokoknya seumur-umur itu akan menanggung, akan gelisah, akan hazin, akan melakukan hal-hal yang dia terngiang-ngiang terus terhadap apa yang telah dilakukannya. Itu getun, gelisah, karena perbuatan hanya sesaat saja. Ini banyak sekali. Maka di sini menggunakan kata rubba. Banyak sekali orang yang mengikuti hawa nafsunya sesaat saja, kemudian dia gelisah selama-lamanya, dalam artian selama hidupnya itu. Hazinan huznan tawilan. Wa qala aidan fatuhat lakumud dunya wa jalastum ada dhahriha faluna sa'ikum fihal muluk wan nisa ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dari kitabnya ini. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.